Shalom, selamat pagi saudara. Sungguh senang hari ini kita boleh kembali sama-sama berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan di hari yang Tuhan telah tetapkan umatnya untuk kita datang beribadah menyembah Dia. Mari kita akan persiapkan hati kita supaya ibadah ini bukan menjadi satu rutinitas yang kita lakukan setiap hari Minggu, tapi sungguh-sungguh menjadi satu waktu di mana kita boleh mengalami Tuhan dalam ibadah ini. Mari kita akan masuk ke dalam doa, mempersiapkan hati kita dalam ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali Tuhan kumpulkan. Kami satu minggu lewat lagi, Tuhan sudah pelihara hidup kami. Dan hari ini kami boleh datang untuk beribadah bersama-sama di hari yang memang Tuhan telah tetapkan untuk umat Tuhan berkumpul beribadah menyembah Tuhan. Kami berdoa serahkan seluruh ibadah ini supaya betul-betul jadi satu ibadah yang hidup, yang kami mengalami interaksi secara pribadi maupun secara komunal dengan Tuhan, sehingga ini tidak menjadi satu rutinitas hari Minggu yang kami lakukan seperti biasa saja, tapi sungguh-sungguh kami boleh mengalami Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus supaya kami boleh memfokuskan hati dan pikiran kami selama 1,5 jam ke depan ini untuk menyembah Tuhan, beribadah, membaca, menyanyikan pujian, membaca firman-Mu dan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu supaya ini menjadi satu hal yang akan memberikan satu kesegaran kembali ke dalam kerohanian kami. Kami persembahkan ibadah ini kepada Allah kami, Allah Tritunggal yang telah menyelamatkan kami, Allah Bapa yang telah memilih kami, Allah Anak Kristus yang telah mati di atas kayu salib bagi penebusan dosa kami, dan Allah Roh Kudus yang telah menerapkan iman itu di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membaca ayat panggilan ibadah yang hari ini terambil dari Mazmur 27 ayat 1-6. Saya akan membaca ayat ganjil, saudara ayat yang genap, dan begitu seterusnya. Nanti ayat 6 kita akan baca bersama-sama. Mazmur 27 ayat 1-6. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Silakan. Ketika sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. satu hal telah minta kepada Tuhan, itulah yang kuinginkan. Yang di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ayat 6 bersama-sama. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Mari kita memuji Allah kita, tempat perlindungan dan benteng hidup kita. Amin.
Saudara, dalam ayat panggilan ibadah tadi kita membaca satu nyanyian dari Daud yang adalah seorang raja dan seorang panglima perang. Tentu sebagai seorang yang sangat berpengalaman dalam menghadapi peperangan, Daud sudah memiliki kemampuan yang tinggi dan tidak lagi harusnya memiliki ketakutan di medan perang. Namun seperti kita sudah baca tadi, keyakinan Daud ketika sedang berperang bukanlah pada kemampuan dirinya, bukan juga pada banyaknya pasukan yang ia miliki, tetapi pada Allah. Ia katakan dalam ayat-ayat tadi, karena ada Tuhan maka ia tidak takut dan gemetar walau dikelilingi oleh penjahat-penjahat, oleh musuh-musuhnya. Walaupun lawan-lawan yang mengepung dia dan bersatu melawan dia, Daud katakan dia tetap tidak merasa takut karena ia memiliki keyakinan yang sangat kuat kepada Tuhan. Dan dia tahu dan pasti Tuhan akan melindunginya ketika dalam bahaya, menyembunyikan dia dari kepungan musuh-musuhnya. Bahkan dikatakan Daud di tengah segala mara bahaya itu pun, Daud katakan ia mau tetap menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Nah saudara, di sini kita melihat mengapa Daud dikatakan sebagai orang yang hatinya dekat kepada Allah. Di ayat 4 dikatakan ia mau diam di rumah Tuhan dan menikmati baitnya. Bukankah itu hal yang luar biasa saudara dari Daud? Daud bukan hanya menjadikan Tuhan sebagai penolong, pelindungnya, pelepas dari musuhnya, tetapi ia menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacitanya. Ia sudah melihat keindahan Tuhan dan ia begitu merindukan untuk bisa menikmati keindahan Tuhan itu. Bagaimana dengan kita saudara? Apakah kita hanya mencari Allah untuk mencari pertolongannya, untuk mendapatkan berkat-berkatnya? Tentu tidak ada yang salah waktu kita datang dengan pada Allah meminta pertolongan dan berkat, karena memang ialah sumber pertolongan kita yang dapat kita andalkan, dan ialah sumber dari segala berkat dan rahmat. Namun saudara, jika hanya sampai di situ, maka itu artinya kita seperti sedang memanfaatkan Allah. Artinya kita bukan mencari Allah karena merindukan dia, karena ingin bersekutu dengannya, ingin lebih mengenal pribadinya. Kita bukan ingin menikmati Allah seperti Daud ingin menikmati Allah. Karena itu mari kita sekali lagi datang kepada Allah dan mengakui bahwa hati kita tidak selalu merindukan dia, bahwa kadang kita mencari dia hanya mencari berkatnya, bukan mencari pribadinya. Namun sebelumnya mari kita sama-sama membaca ayat pengakuan dosa yang terambil dari surat Galatia 5 ayat 16-20. Mari kita sama-sama membacanya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseturuhan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Mari kita masuk dalam doa teduh pengakuan dosa kita. Kami sekali lagi datang kepadamu ya Tuhan. Seperti ayat panggilan ibadah yang tadi kami baca, kami menyadari bahwa kami sering tidak ingin sungguh-sungguh merindukan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Kadang kami pun mencari Tuhan karena kami ingin mencari berkat-Mu saja, bukan mencari pribadi-Mu. Kami seperti orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan Tuhan, bukan orang yang ingin berelasi secara pribadi dengan Tuhan. Karena itu Tuhan ampuni kami dan tolong kami oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa menjadi orang-orang yang betul-betul seperti Daud, mencari Tuhan, ingin diam di rumah Tuhan, menikmati bait-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pernahkah saudara memikirkan kira-kira seperti apa kondisi waktu dunia dan segala isinya ini belum dijadikan? Belum ada dimensi waktu, belum ada dimensi ruang, yang ada hanyalah kegelapan. Seperti apa kira-kira saat itu? Nah, Alkitab katakan saudara, sebelum semua yang sekarang kita lihat ini ada, Allah sudah ada. Allah ada di dalam kekekalan, yang artinya tidak pernah ada satu waktu di mana Allah itu pernah tidak ada. Ia selalu ada dan tidak akan pernah menjadi tidak ada. Begitu luar biasanya Allah kita saudara. Tetapi yang lebih mengherankan lagi saudara, dikatakan Alkitab sebelum dunia ini ada, sebelum apapun ada, Allah telah memilih kita dan menentukan kita untuk menjadi anak-anaknya di dalam Kristus. Bayangkan saudara, kita manusia berdosa yang hina,
sebelum melakukan satu kebaikan pun, bahkan sangat jauh sebelum hari kelahiran kita, ribuan tahun sebelum kelahiran kita telah dipilih Allah, ditentukan Allah untuk menerima anugerah keselamatan dan pengampunan dosa yang Ia sediakan di dalam Kristus. Bagaimana mungkin kita dapat memahami kasih Allah yang begitu besar ini? Injil adalah jawabannya, dan itulah keindahan dari Injil anugerah Allah bagi kita orang berdosa. Dengarlah berita Injil anugerah Allah yang akan saya bacakan dari surat Efesus 1 ayat 4-7. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Berbahagialah kita orang-orang yang telah dipilih Allah, ditentukan Allah sebelum dunia dijadikan, untuk boleh berdamai kembali dengan Allah. Amin. Beban dosa
masih berdiri, saudara, kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan zaman, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Mari kita akan mengikrarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali, saudara. Kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita masuk melanjutkan lagi ibadah kita, memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Jadi kita saudara dapat memberikan persembahan baik secara tunai melalui kantong persembahan akan diedarkan, maupun melalui transfer atau melalui kris yang tertera kepada rekening Yayasan Pilar Reformasi Jakarta. Kita meyakini bahwa kita memberikan persembahan bukan untuk supaya Tuhan memberkati kita lebih lagi, tapi karena itu adalah tugas dan sukacita bagi kita. Mari kita akan berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Bapak, saat ini kami datang bersyukur, berterima kasih untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup setiap kami yang sempurna, keluarga, pekerjaan, semua yang Tuhan sudah berikan. Berkat-berkat itu kiranya kami betul-betul mengingat semua berasal daripada Tuhan, dan sebentar kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur sekaligus tugas dan sukacita bagi kami. Kiranya Tuhan menolong supaya ini boleh dipakai bagi pekerjaanmu di gereja di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Ya Tuhan, seperti lagu ini kiranya Engkau memakai hidup kami sesuai dengan kapasitas, porsi, bagian yang Tuhan telah tetapkan dari masing-masing kami, supaya dalam hidup yang singkat ini kami boleh bukan hanya menikmati hidup yang Tuhan berikan, tapi juga boleh melayani Tuhan, boleh memikirkan pekerjaan Tuhan juga di muka bumi ini. Dan saat ini kami mau datang kepada Tuhan dengan doa-doa syafaat kami. Ya Bapak, kami sekali lagi juga bersyukur untuk gereja Jakarta Reform Church yang ada di Jakarta ini. Dalam gereja yang masih baru ini kami berdoa kiranya Tuhan yang terus akan menolong, memimpin, menyertai, mencukupkan segala hal yang dibutuhkan. Dan kiranya Tuhan sendiri akan memimpin supaya gereja ini bukan hanya menambah panjang jumlah gereja sudah
begitu banyak di kota Jakarta, tapi gereja yang betul-betul tiap akan memberitakan Injil melalui puji-pujian, melalui liturgi, melalui firman Tuhan, dan juga akan terus memberitakan Kristus dan mengajarkan doktrin yang benar sehingga boleh berdampak bagi orang-orang Kristen maupun mereka yang sedang mencari kebenaran di kota Jakarta ini. Tuhan terus memakai, menyertai dan memimpin gerejamu ini dalam waktu-waktu ke depannya. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk setiap kami yang datang. Kami datang dengan berbagai hal yang berbeda, sepanjang pengalaman yang berbeda. Sepanjang 1 minggu ini, ada yang mengalami hal-hal yang menyenangkan, penuh dengan keberhasilan dan berkat. Tapi ada mungkin yang kami mengalami dengan cukup berat, ada banyak tantangan, pergumulan. Dan berdoa kiranya apapun juga musim kehidupan yang kami sedang lewati saat ini, Tuhan terus memegang tangan kami, memimpin kami, menguatkan kami waktu kami mulai lemah, dan memberikan kepada kami pertolongan-Mu sesuai waktu dan cara Tuhan, memberikan jalan keluar sesuai dengan hikmat Tuhan, kedaulatan Tuhan, pada waktu Tuhan, sesuai dengan apa yang kami sedang butuhkan. Dan kiranya kami di dalam musim kehidupan apapun juga, baik dalam kekurangan maupun kelimpahan, kami tetap mengingat Tuhan, kami tetap bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kami juga terus berdoa ya Bapak untuk kondisi secara global dunia ini, di mana secara khusus di Timur Tengah yang mulai kembali meningkat konflik, peperangan yang sepertinya akan mulai terjadi lagi. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong supaya para pemimpin yang ada di negara ini, di dunia ini, itu mereka bisa duduk di dalam di meja untuk sama-sama melakukan upaya diplomasi, dan supaya perang yang sepertinya sudah mulai berkobar lagi ini tidak akan kembali meluas, melibatkan banyak negara lainnya, supaya kehidupan boleh terus berjalan dengan baik dan tidak lebih banyak lagi penderitaan yang dialami oleh orang-orang atau keluarga-keluarga yang kehilangan harta benda, kehilangan anggota keluarganya karena peperangan. Kiranya belas kasihan-Mu Kau berikan supaya semua yang berjalan dalam ketetapan Tuhan itu boleh juga tidak sampai meluas, sampai membuat banyak hal yang merugikan di dalam seluruh aspek kehidupan saat ini. Kami bersyukur dan kami akan menutup doa syafaat ini dengan doa yang Tuhan ajarkan secara bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi sekali lagi saudara. Dan sebelum kita akan masuk ke dalam pengumuman dan firman Tuhan, mari saya undang kita sama-sama boleh bangkit berdiri, berikan salam selamat hari Minggu satu dan yang lain, dan pemusik boleh kembali ke tempat, dan sekolah minggu boleh masuk ke kelas sekolah minggu, anak sekolah minggu boleh supaya mereka boleh mengikuti firman Tuhan juga di sana. Jika sudah selesai, boleh kembali duduk, saudara-saudara. Nah, saudara, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, ada beberapa pengumuman yang mungkin perlu saya sampaikan. Yang pertama tentang gereja ini. Kembali bahwa ini adalah gereja Jakarta Reform Church, gereja yang baru, gereja yang berpusat pada Injil, gereja Reform Injili, gereja yang liturgikal, menggunakan tradisi liturgi ibadah dalam tradisi Reform, khotbahnya eksegetikal, yaitu eksposisi kitab per kitab, dan fokusnya adalah pada pengajaran dan pada pemuritan. Oke, itu yang kedua. Kemudian pelayanan. Jadi saudara, sebagai sebuah gereja yang baru, kami sangat membutuhkan untuk sama-sama teman-teman, rekan-rekan untuk boleh sama-sama memberikan bantuan, sama-sama melayani gereja ini, supaya gereja ini bagaimana bisa kita melayani Tuhan dengan lebih maksimal, lebih efektif lagi. Jadi perlu dukungan bagi saudara sekalian yang ingin membantu. Tidak perlu harus menjadi jemaat dulu, silahkan boleh sama-sama melayani. Silakan nanti boleh bicara dengan saya, kita akan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama. Lalu yang ketiga saudara, nah, kelas Theological Cohort yang sesi kedua kita akan adakan pada hari Sabtu ini jam 11 sampai jam 1. Bersyukur untuk Tuhan sudah pimpin kelas sesi yang pertama, dan bagi saudara kalian yang ingin hadir, kita akan bicara tentang kuasa Allah dan mujizat. Apakah mujizat itu
masih ada, bagaimana dengan para pendeta yang melakukan mujizat-mujizat, apakah betul itu berasal dari Allah atau bukan, dan banyak hal yang lain kita sangat menarik untuk kita sama-sama pelajari dan diskusikan. Jadi silakan datang dan boleh undang teman-teman saudara untuk boleh ikut dalam teological cohort ini. Next, kelas katekisasi. Jadi kami merencanakan bulan Januari nanti untuk membuka kelas katekisasi supaya jika saudara-saudara yang sudah mengikuti ibadah dan merasa ingin menjadi anggota dari gereja ini, boleh silakan, dengan kami sangat welcome, dan kami akan membuka kelas itu katekisasi supaya sebagai satu prasyarat untuk menjadi anggota dari jemaat gereja. Next. Nah, yang terakhir, ini gereja menyediakan konselor. Jadi bagi saudara yang memiliki kebutuhan khusus ini konseling, silahkan, jangan ragu-ragu, boleh menghubungi nomor WA admin untuk kemudian nanti kami akan atur waktu dengan konselornya. Oke, saya rasa itu saja. Ya, saudara, itu saja pengumumannya, dan doakan serta mari sama-sama kita memikirkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Nah, saudara, kita sekarang akan masuk ke dalam firman Tuhan. Jadi saudara, kita sudah masuk ke dalam tema utama dari surat Yakobus. Seperti sudah saya sampaikan di awal, tema Yakobus yang utamanya adalah tentang menjadi orang Kristen yang melakukan firman. Jadi surat Yakobus ini adalah surat yang sifatnya sangat praktis, langsung terkait dengan praktik iman hidup sehari-hari. Surat ini tidak berisi pengajaran sifatnya doktrinal, jadi saudara tidak akan menemukan pengajaran khotbah dalam dari surat ini yang kental dengan sifat pengajaran doktrinal seperti surat Rasul Paulus misalnya tentang doktrin Allah, doktrin Kristus, doktrin keselamatan. Itu tidak akan saudara temukan di dalam surat Yakobus karena ini sangat praktis. Jadi saudara, sepanjang minggu-minggu ke depan sampai selesainya Yakobus di pasal 5, yang akan kita dengar hanyalah tentang hal praktis. Bagaimana melakukan ini, bagaimana melakukan itu. Tidak ada konsep atau landasan berpikir atau doktrin tentang satu topik tertentu. Dan menurut saya ini dua-duanya penting. Belajar doktrin, kita tahu konsepnya, cara berpikirnya, lalu kita belajar hal praktis, bagaimana melakukannya. Itu saja yang saya perlu ingatkan kembali sebelum kita masuk ke dalam pembahasan. Mari kita akan buka dari Alkitab kita, Yakobus 1 ayat 26 dan 27. Hanya 2 ayat saja, Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Mari sekali lagi kita tundukkan kepala memohon pimpinan Roh Kudus. Bapa, sekali lagi kami datang kepadamu. Kami sadar kami adalah orang-orang berdosa yang terus perlu diingatkan, diajar, dididik, ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu tolong kami supaya setiap kali pembelajaran firman Tuhan itu kembali Roh Kudus-Mu bekerja, mengingatkan kami akan begitu banyak hal yang belum kami lakukan sebagai orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, jadi sedikit singkat tentang Yakobus. Ada 3 hal yang menjadi tema besar dalam surat Yakobus. Yang pertama tentang menjaga lidah atau perkataan. Ini akan dibahas detail nanti di pasal 3 ayat 1 sampai 12 dan pasal 4 ayat 11 sampai 12. Lalu tentang sikap terhadap orang-orang miskin yang dalam penderitaan. Itu akan dibahas nanti di pasal 2. Lalu yang ketiga tentang menjaga hidup dari pengaruh dunia. Ini akan dibahas detail di pasal 3 ayat 13 sampai nanti pasal 5 ayat 6. Jadi 4 pasal selanjutnya saudara dari surat Yakobus ini, dari pasal 2 minggu depan sampai pasal 5, akan isinya pengajaran Yakobus tentang 3 hal itu saja. Tentang menjaga perkataan, perhatian terhadap orang yang miskin, dan menjaga hidup dari pengaruh dunia. Dan ayat 26 dan 27 ini adalah seperti ayat pengantar sebelum kita masuk ke pasal-pasal tersebut. Nah, karena 2 ayat hari ini tuh hanya pengantar saja saudara, maka kita tidak akan membahas detail masing-masing tema pada hari itu dan hanya bahas prinsipnya saja. Jadi kabar baiknya khotbah hari ini hanya akan singkat saja saudara. Tapi tetap ada 3 poin khotbah dari 2 ayat tersebut yang adalah 3 tema besar dari surat Yakobus. Hidup yang melakukan firman adalah hidup yang pertama mengendalikan perkataan, yang kedua melakukan tindakan kasih bagi mereka yang dalam kesusahan, dan yang ketiga mewaspadai pengaruh dunia.
Mari kita masuk ke poin yang pertama. Hidup yang melakukan firman adalah hidup yang mengendalikan perkataan. Nah saudara, salah satu hal yang paling sulit dalam kehidupan iman Kristen itu adalah tentang pengendalian diri. Saya percaya kita semua setuju. Mungkin bagi sebagian kecil orang saudara, itu bukan hal yang jadi isu. Ada orang yang dari lahir sudah punya bibit karakter sifatnya sangat disiplin, sudah dilatih dalam keluarga dengan support system yang sangat bagus, sehingga mempunyai self control yang sangat baik, bahkan melebihi orang Kristen pada umumnya. Tapi sebagian besar orang, entah itu Kristen maupun tidak, punya masalah dengan pengendalian diri. Ada yang sangat sulit mengendalikan diri jika sudah bicara tentang keuangan. Sulit ngatur uang, cenderung boros, hobinya belanja, impulsif, dan seterusnya. Ada lagi yang sangat sulit mengendalikan diri jika sudah bicara tentang makanan. Sulit menahan diri jika sudah melihat makanan kesukaan. Saya termasuk tipe yang seperti ini saudara. Walau sekarang karena faktor usia tentu sudah mulai saya menjaga. Tapi dulu saya ingat, saya sangat hobi makan martabak manis. Saya bisa habiskan 1 loyang, 1 martabak itu sendirian. Setiap minggu, pulang hari Minggu habis dari ibadah, habis pelayanan, saya pulang saya harus membeli martabak 1 loyang sebelum tidur, makan habis saudara. Dan bersyukur ketemu Sandi dikomplain terus, akhirnya saya sudah bertobat. Sekarang bisa berbulan-bulan saya tidak makan martabak. Sesekali saya masih makan martabak. Tapi saya termasuk orang yang sulit mengendalikan diri waktu bicara soal makanan. Dan ada lagi yang sulit mengendalikan diri jika sudah bicara tentang kesabaran. Sedikit-sedikit marah, gampang emosi, mudah terpancing, dan seterusnya. Saya dengar ada satu pendeta yang pernah dia mengatakan langsung bahwa dirinya sangat emosional kalau di jalan. Kalau ada mobil yang menyalip dia, dia akan kejar dan dia akan palang. Bahkan dia pernah cerita, saya masih ingat sampai hari ini, ada Metro Mini yang menyalip dia dan dia langsung palang. Dia keluarkan tongkat baseball, dia suruh turun. Itu supir Metro Mini, sampai supir Metro Mini ketakutan. Seorang pendeta saudara. Dan tentu kita juga banyak umumnya para pria, kita juga sulit mengendalikan diri soal kesabaran. Walaupun mungkin tidak se-ekstrim pendeta itu saudara. Nah saudara, ada banyak aspek dalam hidup kita. Pasti kita punya satu area minimal di mana kita bergumul dengan pengendalian diri kita untuk hal tersebut yang akhirnya menjadi dosa yang kita tolerir, kita kompromikan, kita rasionalisasikan. Nah Yakobus dalam suratnya ini menekankan satu aspek dalam pengendalian diri yang juga tidak mudah untuk kita lakukan, yaitu mengendalikan lidah atau perkataan kita. Mari kita lihat lagi di ayat 26. Dikatakan Yakobus demikian di ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris dikatakan demikian, jika ada yang menganggap dirinya orang yang religius, orang yang beragama. Artinya saudara, setiap kita yang merasa dan klaim diri kita adalah orang yang beragama, orang Kristen, orang yang melakukan ritual-ritual ibadah kepada Allah, bagi setiap kita yang mengklaim diri demikian, dikatakan Yakobus, kalau kamu tidak mengekang lidahnya atau tidak mengendalikan lidah perkataannya, maka menurut Yakobus klaim tersebut sia-sia belaka. Klaim sebagai orang beragamanya tidak memiliki dasar, ritual agamawinya tidak ada gunanya. Nah saudara, apa yang begitu serius dengan mengendalikan lidah di sini sampai menurut Yakobus itu bisa membuat ritual ibadah kita itu tidak ada gunanya. Nanti di pasal 3 di dalam 2 minggu lagi kita akan melihat alasannya. Tapi saat ini kita akan membahas prinsipnya saja. Sebagai orang Kristen, kita harus melakukan ritual ibadah seperti yang kita lakukan hari ini di sini. Tetapi menurut Yakobus itu belum cukup dan harus diikuti dengan upaya yang sungguh-sungguh untuk mengendalikan perkataan kita, mengekang lidah. Hal yang sangat sulit untuk kita lakukan. Kekang adalah alat yang digunakan seseorang untuk mengendari seekor kuda. Yakobus menggunakan kata kekang. Untuk dapat mengendalikan dan mengarahkan kuda, maka dibutuhkan satu tali yang disebut sebagai tali kekang yang dikenakan kepada kuda tersebut. Si pengendara kuda, dia akan memiliki kendali atas kuda tersebut melalui tali kekang itu. Tanpa dikekang, kuda tidak dapat dikendalikan dan tidak dapat diarahkan. Artinya saudara, waktu Yakobus pakai kata untuk mengekang lidahnya, artinya dia mau katakan perkataan kita sebenarnya bisa kita kendalikan asal kita mengenakan kekang pada lidah kita. Nah saudara,
Hal mengendalikan lidah atau perkataan ini mungkin jadi salah satu dosa yang paling sering kita abaikan, kita kompromikan, kita tidak anggap serius. Mengapa demikian, saudara? Karena adalah hal yang menyenangkan bagi kita, bagi daging kita, bagi natur berdosa dalam diri kita ini. Waktu kita membiarkan lidah kita ini tanpa kekangan, kita bebas mengatakan apapun yang ingin kita katakan. Bukankah itu menyenangkan bagi daging kita, saudara? Dan apa yang sebenarnya terjadi waktu kita mengendalikan lidah kita? Sehingga Yakobus katakan kita harus mengendalikan lidah atau perkataan kita. Waktu kita, saudara, mengendalikan lidah atau perkataan kita, kadang itu berarti kita sedang berusaha untuk mengendalikan amarah kita. Waktu kita mengendalikan lidah atau perkataan kita, kadang itu berarti kita sedang berusaha untuk mengendalikan ketidaksukaan kita. Jadi, saudara, mengendalikan perkataan adalah pada waktu kita menjadi marah karena sesuatu atau terhadap seseorang, kita tidak membiarkan lidah kita dikuasai oleh kemarahan kita tersebut. Dan mengendalikan perkataan itu juga adalah pada waktu kita merasa tidak suka, kesal terhadap sesuatu atau seseorang, kita membenci sesuatu atau seseorang, kita tidak membiarkan lidah kita dikuasai oleh ketidaksukaan kita tersebut. Artinya, saudara, sebagai manusia tentu kita bisa saja menjadi marah. Sebagai manusia biasa kita tentu bisa saja merasa tidak suka terhadap sesuatu atau seseorang. Masalahnya menurut Yakobus bukan tidak boleh menjadi marah, bukan tidak boleh merasa tidak suka, tetapi masalahnya adalah bagaimana agar kita dapat tetap mengendalikan perkataan kita waktu kita marah, waktu kita merasa tidak suka. Dan itulah yang sulit, saudara. Tidak selalu mudah kita lakukan. Kalau kita coba praktekkan hal ini, pasti muncul peperangan dalam diri kita. Antara manusia lama dan manusia baru kita. Antara keinginan daging kita yang berdosa ingin melampiaskan kemarahan kita, dengan keinginan roh yang harus menjaga, mengendalikan lidah kita. Namun walaupun tidak mudah, saudara, itulah yang Yakobus perintahkan kepada pembaca suratnya dan kepada kita semua saat ini. Mengendalikan perkataan kita ketika kita sangat tergoda untuk membiarkannya tidak terkendali. Nah, saudara, itu hal pertama dari melakukan firman Tuhan tentang pengendalian diri. Bagaimana kita harus mengendalikan diri kita agar kita tidak melakukan sesuatu yang sifatnya negatif, yang nanti kita akan melihat di pasal 3 betapa merusaknya itu. Bagaimana agar kita tidak melakukan apa yang memang tidak boleh kita lakukan. Nah, hal kedua dan ketiga dari perintah Yakobus dalam teks ini, ada sebuah perintah yang sifatnya positif, tentang kepedulian, tentang berbuat kasih kepada sesama. Bagaimana kita melakukan apa yang memang harusnya kita lakukan sebagai orang Kristen. Dan kita masuk kepada hal yang kedua, yang adalah poin kedua kita. Hidup yang melakukan firman Tuhan adalah hidup yang melakukan tindakan kasih bagi mereka yang dalam kesusahan. Ada satu disclaimer, saudara, sebelum kita melihat di ayat 27. Ayat ini tidak bisa kita pakai sebagai dasar atau dogma bahwa kekristenan itu adalah hanya soal melakukan tindakan kasih atau sosial kepada mereka yang berkekurangan. Jelas perbuatan kasih menolong orang yang dalam kekurangan adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh orang Kristen, tetapi kekristenan bukanlah agama yang hanya mengurus soal-soal sosial. Nah, ada dua kelompok orang yang secara khusus disebutkan Yakobus sebagai orang yang harus diperhatikan dan ditolong oleh orang-orang Kristen pada saat itu. Mari kita lihat ayat 27. Dikatakan demikian, ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Dua kelompok ini, saudara, ada yatim piatu dan janda-janda, biasanya jadikan satu kelompok yang tak terpisahkan. Mereka mewakili orang-orang yang miskin yang tidak dapat membela diri mereka sendiri di dalam masyarakat. Mereka ini mewakili orang-orang yang menderita karena kemiskinan mereka, kadang mengalami eksploitasi di dalam masyarakat, orang yang terpinggirkan, kaum marginal yang tidak dapat menolong diri mereka sendiri dan membutuhkan pertolongan orang lain untuk kehidupan mereka sehari-hari. Nah, Yakobus katakan di sini mengunjungi mereka. Mengunjungi di sini berarti memperhatikan, mempedulikan, mendampingi, merawat. Bukan hanya mengunjungi dalam arti menjenguk atau membesuk mereka. Dalam Alkitab versi bahasa Inggris ditulis to look after, yang artinya menghibur mereka dalam penderitaan mereka, meringankan beban serta kesusahan mereka terkait kebutuhan hidup mereka.
Nah saudara, kita juga tidak akan membahas detail apa yang dimaksud Yakobus di sini. Nanti di dalam minggu ke depan baru kita lihat. Tapi kita lihat prinsipnya saja saudara. Waktu kita memperhatikan, mendampingi, merawat, menghibur, meringankan beban, kesusahan orang-orang hidupnya yang penuh dengan kesusahan itu, yang banyak pergumulan, dua kelompok itu, yang setiap hari dalam tekanan membutuhkan kebaikan hati kita, dan yang tidak dapat membalas kebaikan kita kepada mereka, maka itu artinya saudara, kita sedang menjalani satu kehidupan iman Kristen yang memiliki belas kasih. Kehidupan iman Kristen yang tidak hanya memikirkan kepentingan diri kita. Kehidupan iman Kristen yang menyadari bahwa kita diberkati untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan kehidupan iman Kristen yang memenuhi tanggung jawab sosial kita bagi masyarakatnya. Ini adalah kehidupan iman Kristen yang dikatakan Yakobus sebagai sebuah ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah. Nah saudara, John Stott, seorang teolog yang sangat besar, penulis buku yang sangat terkenal dari Inggris yang pernah dinobatkan majalah Times sebagai salah satu dari 100 orang paling berpengaruh di dunia. Dia menulis dalam salah satu bukunya tentang kaitan antara aksi sosial dan penginjilan. Dia katakan ada 3 pendekatan yang dilakukan oleh gereja dan orang Kristen umumnya. Yang pertama saudara, menjadikan aksi sosial itu sebagai sarana untuk penginjilan. Ini kita sering dengar istilah penginjilan dengan menggunakan mie instan. Orang Kristen yang memberikan bantuan dengan maksud terselubung untuk menginjili. Ini menurut John Stott kurang tepat. Lalu pendekatan yang kedua, sebaliknya menjadikan aksi sosial sebagai perwujudan dari penginjilan. Jadi aksi sosialnya itulah pemberitaan Injilnya. Jadi bukannya memberitakan Injil secara eksplisit, tapi fokusnya hanya beri bantuan sosial. Injilnya disimpan. Ini dinamakan Injil sosial, dan ini menurut John Stott juga tidak tepat. Nah yang ketiga saudara, yang paling tepat menurut John Stott, menjadikan aksi sosial sebagai rekan pelayanan dari aksi penginjilan. Jadi aksi sosial itu saling melengkapi sekaligus independen satu dengan yang lain. Jadi aksi sosial itu bukan sarana terselubung dari penginjilan, bukan juga menggantikan penginjilan, mereka menjadi rekan pelayanan dari penginjilan. Jadi dua-duanya saudara, menurut John Stott harus dilakukan. Melakukan kegiatan sosial dan melakukan kegiatan penginjilan. Dan dua-duanya masing-masing harus jelas, ini sebuah bantuan sosial, ini sebuah penginjilan. Dan saya sangat setuju dengan pandangan John Stott ini, dan percaya bahwa ini yang harus dilakukan kita sebagai orang Kristen secara pribadi maupun gereja. Dan waktu kemarin membaca teks ini, saya memikirkan, berharap Jakarta Reformed Church ini bisa menjadi gereja yang melakukan dua hal ini dengan setia. Kegiatan penginjilan sudah kita lakukan melalui kelas teologikal kohort, tinggal kegiatan sosial yang belum kita lakukan, dan saya berharap bisa kita lakukan entah bulan Desember atau entah di awal tahun depan, dan berharap saudara-saudara yang memiliki beban yang sama, kita dapat bergandengan tangan melakukan kegiatan sosial, memberikan bantuan bagi masyarakat yang berkekurangan, kaum marginal, karena itu adalah tanggung jawab sosial gereja bagi masyarakat sesuai dengan kapasitas kita. Nah saudara, kembali lagi kepada teks kita. Jika poin 1 dan 2 itu adalah perintah jelas yang langsung, maka perintah Yakobus yang ketiga lebih bersifat abstrak. Yang pertama harus mengendalikan lidah kita, yang kedua harus memperhatikan mereka yang kekurangan. Sekarang Yakobus katakan kita harus menjaga hidup kita sendiri. Seperti apa menjaga hidup itu? Kita masuk ke poin yang ketiga yang terakhir. Hidup yang melakukan firman Tuhan adalah hidup yang mewaspadai pengaruh dunia. Di ayat 27 bagian akhir Yakobus katakan demikian, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Dari perintah ini saudara, kita dapat melihat ada dua hal dari kalimat ini. Yang pertama, dunia ini adalah dunia yang dapat mencemari kita. Jadi menurut Yakobus, sebagai orang Kristen, kita harus melihat dunia seperti ini. Bahwa dunia memiliki nilai, prinsip, budaya, cara pandang, pola hidup yang berbeda dengan yang ada di dalam kerajaan Allah. Dan semuanya itu dapat mempengaruhi kita, dapat mencemarkan hidup kita. Dan hal yang kedua yang dari kalimat ini, kita tidak dipanggil untuk mengasingkan diri. Walaupun dunia ini mencemari kita, kita tidak dipanggil untuk melarikan diri dari dunia ini, tetapi untuk tetap ada dalam dunia, namun tidak boleh dicemari oleh dunia. Artinya saudara,
Sebagai orang Kristen, kita harus hidup dengan kesadaran bahwa dunia ini sangat kuat dalam pengaruh kita, yang karenanya kita bertanggung jawab untuk mewaspadai agar hidup kita tidak terpengaruh, tidak dicemari oleh dunia ini. Dan seperti apa praktisnya, kita akan pelajari di minggu mendatang waktu kita masuk ke pasal yang keempat. Hari ini, kita akan melihat satu prinsip saja. Yakobus hendak menunjukkan dari ayat 27 ini bahwa ibadah yang menyenangkan Allah tidak hanya sederhana sesuatu yang bersifat tindakan eksternal di luar diri kita, bukan juga sederhana hanya melakukan kegiatan aksi sosial saja, tetapi juga mewaspadai agar diri kita, cara pikir, cara pandang, cara hidup kita tidak terpengaruh oleh prinsip dan nilai dunia ini. Ini bicara tentang konsep dalam pikiran kita yang menurut Yakobus harus dijaga. Nah saudara, 3 hal ini, mengendalikan lidah atau perkataan kita, berbelas kasih atau menolong mereka yang dalam kesusahan dan kekurangan, menjaga diri agar tidak tercemar oleh dunia. Bukankah ketiganya ini telah dilakukan Yesus dengan sempurna? Jika kita terbiasa membiarkan kemarahan kita, ketidaksukaan kita, itu mengendalikan lidah kita, mengendalikan perkataan kita. Sebaliknya, Yesus ketika di atas kayu salib, dihina, lagi ia dipermalukan, disiksa dengan begitu kejam, diperlakukan dengan tidak adil, tapi Yesus tetap mengeluarkan perkataan yang baik. Di atas kayu salib ia mendoakan mereka yang menyiksa dia, dan ia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan saudara, jika kita terkadang begitu sibuk dengan diri sendiri, melupakan mereka yang terpinggirkan, yang ditolak, yang dijauhi masyarakat, para kaum marginal, sebaliknya, Yesus selama hidupnya tidak pernah melupakan mereka yang miskin dan tertindas, tidak pernah melupakan mereka yang sakit dan tanpa pengharapan, yang berduka dan tidak dipedulikan. Yesus selalu ada bagi mereka, menolong mereka, memberi mereka pengharapan dan sukacita. Dan jika kita, saudara, sering membiarkan diri dan hidup kita dipengaruhi oleh nilai-nilai dunia ini, sebaliknya, Yesus datang ke dalam dunia ini membawa nilai-nilai dan prinsip-prinsip dari kerajaan Allah, sekaligus menjungkir balikan seluruh nilai dan prinsip dunia ini. Yesus hidup tanpa sedikit pun tercemar oleh apapun yang ada di dalam dunia ini. Namun saudara, selain kita dapat melihat bagaimana Yesus menjadi contoh yang sempurna dari hidup yang melakukan firman, ketiga hal yang dikatakan Yakobus ini juga menunjukkan satu kebenaran. Ibadah yang sejati itu, kesalehan yang sesungguhnya itu, sebuah kehidupan agamawi yang benar itu, ada sesuatu yang bentuknya tindakan nyata. Itu bukan hanya pengakuan di dalam mulut saja bahwa kita adalah orang Kristen. Itu lebih dari sekedar kita beribadah pada hari Minggu, lebih dari sekedar kita aktif melayani, lebih dari sekedar bernyanyi memuji Tuhan di gereja, lebih dari sekedar sebuah luapan emosional belaka, dan lebih dari sekedar memiliki pengetahuan kognitif doktrin dengan benar. Ibadah sejati lebih dari semuanya itu. Pertanyaannya sekarang bagi kita, bagaimana dengan hidup agamawi iman Kristen kita saat ini? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami kembali datang mengakui melalui perenungan ini bahwa kami masih jauh dari apa yang kebenaran firman-Mu katakan, apa yang harus kami lakukan. Kami kadang tidak bisa mengendalikan diri kami dalam berbagai hal. Dan secara khusus kalau hari ini Yakobus mengatakan tentang mengendalikan perkataan, kami juga sering tidak bisa mengendalikan perkataan kami. Kami juga sering tidak memikirkan tentang orang-orang yang lain. Kami begitu sibuk dengan diri kami sendiri sehingga kami tidak memikirkan untuk bagaimana bisa menolong mereka yang dalam kekurangan dan dalam kesusahan, para kaum marginal. Kami juga begitu sibuk larut dalam dunia ini sehingga mungkin kami tanpa sadari kami telah dicemari oleh dunia ini. Pola pikir, nilai, prinsip-prinsip dunia ini mempengaruhi cara pikir dan cara hidup kami. Karena itu biarlah firman Tuhan hari ini menegur kami, mengingatkan kami kembali agar kami melakukan seperti yang dikatakan oleh Yakobus dalam teks ini. Kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sekarang akan masuk ke dalam perjamuan kudus.
Jadi perjamuan kudus ini adalah sakramen yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita akan mempersiapkan untuk kita masuk ke dalam perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus adalah sakramen yang Tuhan berikan bagi umat yang telah ditebusnya, yang adalah tanda terlihat dari berita Injil yang kita ikuti dalam liturgi ibadah hari ini, di mana kita akan memakan roti yang melambangkan tubuh Kristus yang dipecahkan, dan kita akan meminum anggur yang melambangkan darah Kristus yang dicurahkan di atas kayu salib bagi penebusan dosa kita. Nah, sebelum memulai, saya perlu mengingatkan bahwa perjamuan kudus ini terbuka bagi setiap kita yang sudah percaya, mengakui dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi jika saudara sudah percaya, mengakui, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat saudara, maka saudara dari denominasi gereja manapun, terdaftar di gereja lokal manapun, silahkan saudara mengambil bagian, karena ini adalah juga bagi saudara orang percaya. Tapi jika saat ini saudara belum percaya, belum mengakui, belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saya meminta saudara untuk tidak mengambil bagian dulu, karena Alkitab katakan ini hanya bagi mereka yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Dan kita akan nanti roti dan anggur akan dibagikan setelah saya berdoa. Mari kita akan sebelum kita akan masuk ini, kita akan berdoa mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami akan memasuki sakramen perjamuan kudus, mengingat kembali akan kematian Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami. Kiranya Tuhan, setiap kali kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kami mengingat kembali akan betapa besarnya dosa kami, betapa hinanya kami, penuh cacat celahnya kami, tapi begitu betapa besarnya kasih Kristus yang mau mati bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil nanti diedarkan, pemusik boleh memainkan pujian, kita sambil menyanyikan, mempersiapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Boleh dibawa. Mari kita sambil juga nyanyi bersama-sama. Roti maupun anggur. Oke, semua sudah menerima. Mari kita akan mengangkat roti kita dan mari membuka elemen roti ada di tangan saudara. Tuhan Yesus, pada waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita semua memakan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari membuka elemen anggur di tangan saudara.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam doa teduh pengucapan syukur kita. Kami sekali lagi bersyukur ya Tuhan, setiap kali kami mengambil sakramen perjamuan kudus ini, kami diingatkan akan siapa kami, betapa berdosanya kami, betapa tidak layaknya kami, namun betapa besar kasih-Mu bagi kami. Karena itu kami bersyukur dan berdoa kiranya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami terus diingatkan akan kasih Kristus yang begitu besar itu, yang rela memberikan nyawanya bagi kami, bahkan sebelum kami menerima Dia, bahkan waktu kami masih menjadi musuh Allah. Kiranya perjamuan kudus ini mengingatkan kami terus akan kasih dan kebaikan Tuhan dan anugerah yang begitu besar bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
akan menyertai kita sampai pada akhirnya nanti. Kiranya itu menguatkan kita kembali di dalam perjalanan kita, bahwa seperti yang lagu kita sudah nyanyikan, Dia menyertai kita sampai akhir. Mari kita akan pulang menerima berkat daripada Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Doksologi. Ibadah selesai, silakan duduk mengambil saat teduh. Tuhan memberkati.